Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut proses penelitian menggunakan media Google Classroom di SMA Negeri 1 Panji. Yang pertama, siswa itu di kelasnya itu dibagi menjadi dua kelas kelompok, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar di sini menggunakan 10 MIPA 1. Sedangkan kelompok kecil, setiap siswa punya satu kelas itu terdiri dari 4 siswa yang sudah ditentukan. Jadi kelompoknya di sini itu ada 9 kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Di kelas 10 MIPA 1, siswa itu melakukan absensi. Terus siswa itu melihat materi itu disajikan pada kelas 10 MIPA 1-nya, dan juga selain materi disajikan di sana, siswa bisa berdiskusi pada kelas 10 MIPA 1. Berikut kolaborasi learning pada kelompok 1 10 MIPA 1. Yang pertama, siswa itu setelah absen siswa kan kembali ke kelas kelompoknya masing-masing. Kelas kelompoknya itu misalnya kelompok 1. Di sana itu mereka saling berdiskusi. Siswa itu bisa memfoto jawaban, atau bukan referensi, bukan hanya jawaban tapi dari segi referensi dan lainnya, dan intinya berdiskusi. Ini dari contoh yang selanjutnya, yaitu dari beberapa kelompok, dari kelompok 1 sampai 9 sudah dipaparkan di sini juga. Ini adalah contoh dari bagaimana siswa itu berinteraksi antar siswa yang satu dan dengan siswa yang lainnya. Mereka itu saling memfoto dari jawaban, referensi, seperti itu. Prosesnya seperti itu.
Setelah mereka itu membuat video, maka mereka mengupload pada kelas 10 MIPA 1. Kelas 10 MIPA 1 ini fungsinya itu untuk berdiskusi antar kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya, dari kelompok 1 sampai kelompok ke-9 seperti itu. Mereka itu melakukan interaksi antar kelompok, saling bertanya, saling menjawab seperti itu, atau mungkin ada masukan antar kelompok 1 dan kelompok lainnya. Berikut contoh video. Ini adalah contoh dari hasil dari diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syalfahri, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode substitusi. 1. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. 2. Menyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya, variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. 3. Substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. 4. Tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. 5. Tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Metode gabungan. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara penyelesaian dengan menggunakan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini bisa dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu atau dengan eliminasi terlebih dahulu. Langkah-langkahnya: eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode substitusi, atau mensubstitusikan terlebih dahulu baru kemudian menggunakan metode eliminasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Firlanda Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7. Diketahui persamaan 1, 2x plus 3y plus z sama dengan 400.000. Persamaan 2, 5x plus 2y plus 2z sama dengan 540.000. Persamaan 3, x plus 5y plus 3z sama dengan 670.000. Kelompok kami menggunakan dua metode, yaitu metode substitusi dan metode gabungan. Pertama, saya akan membahas metode substitusi terlebih dahulu. Pertama, ubah persamaan 1 ke nilai z menjadi z sama dengan 400.000 dikurangi 2x dikurangi 3y. Kedua, masukkan variabel z pada persamaan 2 menjadi x min 4y sama dengan negatif 260.000. Lalu masukkan variabel z pada persamaan 3 menjadi 5x plus 4y sama dengan 530.000. Lalu tentukan nilai x dengan persamaan 4 menjadi x sama dengan negatif 260.000 ditambah 4y. Lalu masukkan nilai x pada persamaan 5 dan diketahui hasil y sama dengan 76.250. Lalu, masukkan nilai y pada persamaan 4, diketahui hasil x sama dengan 45.000. Jika sudah diketahui hasil x dan y, masukkan pada persamaan 1, 2x plus 3y plus z sama dengan 400.000. Dan diketahui hasil z sama dengan 81.250. Himpunan penyelesaian dari X, Y, Z di atas adalah 45.000, 76.250, dan 81.250. Saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode gabungan. Pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2 dan diperoleh hasil min X plus 4Y sama dengan 260.000. Lalu, eliminasi lagi persamaan 1 dan 3, dan diperoleh hasil 5x plus 4y sama dengan 530.000. Diketahui persamaan 4 dan 5, dieliminasi, hasilnya x sama dengan 45.000. Lalu, substitusi persamaan 4 menjadi 4y sama dengan 260.000 ditambah x. Lalu, masukkan nilai x pada hasil substitusi pada persamaan 4 dan diperoleh hasil y sama dengan 76.250. Kemudian, masukkan nilai x dan y pada persamaan 1 dan diperoleh hasil z sama dengan 81.250. Kami juga sudah membuat beberapa kemungkinan dari variabel x, y, z yang sudah kami temukan tadi. Pertama, kemungkinan punya Firly. 2x plus y plus 3z sama dengan 410.000. Kemungkinan yang kedua, 5x plus 2y plus z sama dengan 458.750. Kemungkinan punya Erina. Yang pertama, 3x plus 2y plus z sama dengan 368.750. Kemungkinan yang kedua, 4x plus y plus 2z sama dengan 418.750. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.